Oke, udah. Iya, udah Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahilladzi hadana al-Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Uh, yang sama-sama saya hormati dan kita cintai ya, guru-guru saya gitu ya. Saya bilang guru-guru saya karena jauh lebih senior dari saya ya. Ini ada banyak ya. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian ada ini ada mungkin dosennya belum ada yang masuk ya. Nah, Bu Nur Laila, kemudian teman-teman guru. Alhamdulillah di tengah kesibukan kita masih menyempatkan untuk silaturahim ya, silaturahim. Semoga dengan silaturahim bisa diberikan variasi rezeki ya, rezeki dan berkah, entah rezeki dalam bentuk material maupun hal-hal yang tidak dipikirkan sebelumnya. Nah, izin ini tidak ada pembawa acara, tidak ada pembuka acara dan doa gitu ya. Jadi saya merangkap gitu. Di sini bagi yang baru bergabung mungkin ya, karena dulu pernah kita sharing di awal itu dengan Bu Eni dan Bu siapa lupa saya itu. Nah itu udah saya jelaskan tentang penelitian ini sebenarnya. Nah karena datang lagi kan tidak mungkin saya jelaskan berulang-ulang gitu ya. Jadi penelitian ini itu lebih kepada kolaborasi antara kita dalam tanda petik peneliti atau dosen peneliti dengan guru. Kenapa hal itu kita lakukan? Mengingat masalah yang selama ini kita hadapi itu adanya gap ya, bahwa riset yang kita kerjakan itu hanya mandek pada tataran laporan dan publikasi. Nah, prakteknya di lapangan belum belum sejalan dengan hasil-hasil riset tersebut. Nah, salah satu solusinya itu adalah menggandeng para guru untuk terlibat dalam riset. Kemudian masalah-masalah yang mereka hadapi itu kita pecahkan. Nah, untuk saat ini memang kami mendesain gimana caranya guru itu meneliti tapi tidak terbebani administrasi. Nah, desain itu nantinya akan kita buat blueprint, desain kebijakan, kemudian kita kirim ke Kemendikbud, khususnya Ditjen GTK ya, yang menaungi guru itu. Nah, sekilas itu Bapak Ibu terkait riset ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini ya, ini temanya umum, jadi boleh diikuti semua. Nanti ada beberapa workshop yang mungkin hanya beberapa orang yang mengikuti. Jadi bersifatnya pendampingan. Misalnya ada yang permasalahannya seperti ini, ini mah cocoknya PTK. Nah, nanti yang ikut PTK mungkin mungkin hanya beberapa orang, tidak semuanya. Nah, ini cocoknya mungkin karena berhubungan dengan ABK, misalkan ya ada metode khusus terkait ABK ini. Nah, itu ada sendiri gitu ya. Jadi itu sifatnya pendampingan. Nah, kalau yang ini itu lebih umum ya. Nah, jadi karena penulisan artikel. Nah, penulisan artikel ini itu nanti juga bermanfaat kalau menulis laporan. Sebenarnya menulis laporan dengan menulis artikel itu hampir mirip ya. Bedanya kalau laporan itu lebih dikembangkan lagi tulisannya ya, bahasannya. Nah, itu pengantar singkat mengenai riset ini ya. Jadi riset ini disupport oleh Kemendikbud atau
BRIN gitu ya, Badan Riset Indonesia ya, Nasional Indonesia. Nah itu dulunya Kemenristek-Dikti. Ini udah berjalan 3 tahun. Semoga nanti kedepannya masih disupport. Itu Bapak Ibu. Itu pembuka saya. Nah ini sebenarnya presentasi ketika saya diskusi dengan Bapak Ibu dosen ya. Karena waktunya mepet, presentasi itu saya gunakan, saya ubah dikit lah gitu, sehingga bahasanya belum saya ubah gitu, jadi beberapa nanti yang tidak relevan saya lewati, jadi nanti lebih sifatnya ke praktek. Jadi Bapak Ibu nanti mohon menyiapkan laptop masing-masing. Nah di sini ketika itu saya menyampaikan bahwa publikasi ilmiah itu penting gitu ya. Kadang-kadang tidak hanya guru Bapak Ibu, dosen pun juga berpikiran kalau sudah meneliti ya udah menjadi laporan. Padahal laporan itu tidak begitu bermanfaat ketika tidak dibaca orang. Ya kan? Oleh karena itu penting sekali sebuah laporan penelitian itu dipublikasikan, termasuk guru. Jadi guru itu ketika membuat PTK atau membuat penelitian, jadi nanti guru itu tidak hanya membuat PTK saja sebenarnya, diperbolehkan meneliti dengan bukan sembarang ya, dengan variasi metode yang cocok. Nah itu dan kemudian dipublikasikan sehingga ada kebijakan sekarang itu seminar lah gitu ya, kemudian artikel jurnal gitu kan. Nah, kami memfasilitasi Ibu Bapak, nanti Ibu Bapak gandeng saya gandeng Ibu Bapak. Jadi simbiosis mutualisme kalau dalam bahasa biologi atau apa itu. Nah, itu ya. Nah, jadi saya bilang bahwa kalau tidak ada publikasi gitu ya, tidak ada publikasi di luar sana Bapak Ibu, ya tidak susah kita melakukan penelitian gitu kan. Kita kan nggak mungkin melakukan penelitian kalau tidak ada riset sebelumnya. Makanya di situ adalah nilai kebaruan kita itu di mana itu dari riset sebelumnya. Gitu kan. Makanya ada research itu search itu mencari, itu ya mencari ulang, diulang-ulang gitu ya. Diulang-ulang tetapi mencari celah ya, mencari celah apa novelty dari riset kita. Nah, ini hanya background ya. Jadi saya nggak terlalu banyak mengulas ini karena ini saya bicara dengan Bapak Ibu dosen peneliti waktu itu. Nah, ini yang penting yang 2 item terakhir ini perlu grup-grup riset. Jadi Ibu Bapak nanti saya kumpulkan beberapa kelompok yang setema atau sebidang gitu ya. Misalkan penelitiannya tentang single subject riset karena terkait ABK. Nah, misalkan ada 3 guru kalau nggak salah yang saya catat itu nanti jadi satu. Nah, kalau bisa itu nanti publikasi bareng atau nulis proposal bareng. Nah, itu grup itu penting. Boleh di exchange gitu ya. Penulis pertamanya siapa, penulis keduanya siapa, itu nanti bisa digonta-ganti gitu ya. Nah, kemudian melibatkan mahasiswa ini penting Bapak Ibu. Karena saya yakin kesibukan kita itu sangat padat ya, Ibu Bapak guru terutama di pandemi ini ya. Jadi sampai ngurus anak sendiri keteteran gitu ya. Nah itu makanya ini saya melibatkan kalau tidak salah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7 mahasiswa. 7 mahasiswa. Nah, oke Bapak Ibu. Sekarang kita mulai ke intinya ya. Bagaimana kita mengkomunikasikan diri kita kepada khalayak umum. Gini, maksud saya gini. Kalau Ibu Bapak mau mau ngirim ke sebuah artikel, ngirim ke jurnal,
mereka akan melihat ini siapa toh yang ngirim ini. Itu pasti dilihat namanya. Pernah expert nggak di sini? Loh Pak, kita kan guru. Ya, makanya kita mulai dari sini, di awal sini, biar kita dikenal oleh mereka. Ya, ini termasuk nanti mahasiswa juga boleh nanti kita membuat profil akademik di internet. Ya, ini nanti kita buat pakai Google Scholar. Nah, jadi ada beberapa platform yang kita gunakan untuk memperkenalkan diri kita. Jadi setiap misalnya kayak gini, Bapak Ibu. Ini kelihatan ya slide saya, Bu Nurlela ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, Kelihatan. jadi kalau di email itu saya selalu ada signature seperti ini. Ini dulu ketika saya kerja di UHAMKA ya. Jadi ada ketika ini siapa sih Yopi Wahyu Purnomo itu? Ini itu selalu nempel di email, ya. Jadi ketika mereka ingin tahu siapa saya itu diklik. Ini siapa sih gitu ya? Diklik. Kalau kursor saya kelihatan nggak, Bu Nurlela? Kelihatan, Pak. Ya. Nah. Ini ketika diklik begitu, mereka akan melihat, oh ini tuh Yopi itu expertnya di apa. Nah, Ibu Bapak saya minta nanti kita buat profil itu. Nah, contoh ini belum saya ubah ya ke afiliasi saya sekarang. Jadi ketika bahkan saya pernah nyantumin kurikulum vitae saya biar mereka tahu, oh ini bukan menyombongkan tapi memperkenalkan diri gitu ya, memperkenalkan diri kepada mereka gitu. Nah, biasanya yang paling mudah itu adalah Google Scholar ini, Bapak Ibu. Nanti kita buat ya. Nah, ini beberapa progres profil akademik itu apa saja. Ini Bapak Ibu nggak perlu membuat semua karena nggak signifikan gitu ya. Mungkin kita buatnya ke Google Scholar minimal ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang kita membuat akun Google Scholar dulu. Ya, sebelum nanti kita melangkah lebih jauh ya. Jadi Bapak Ibu kan udah mengunduh file PDF saya ya, Bapak Ibu ya, file PDF yang saya share di grup. Bapak Ibu sebenarnya sudah bisa mengklik masing-masing PDF itu. Di sini ada Google Scholar, kita klik. Bu Nurlela ini bisa melihat web saya ini? Atau masih tampilannya? Hah? Masih tampilan yang di PPT, Pak. Masih di PPT ya? Bentar. Bentar, mau ganti gimana caranya nih? Stop dulu kali itunya, Pak. Share screen-nya. Oh gitu. Ganti yang di luar. Nah, ini udah muncul, Pak. Nah, Bapak Ibu, saya tunggu untuk mengetik Google Scholar di di Chrome boleh, di Mozilla boleh. Nah, mahasiswa juga mohon nanti ikut ya. Ini kalau jadi disiapkan emailnya, email Gmail ya, bukan email Yahoo. Nah, kalau ada kendala nanti bisa di sini ada Bu Nurlela, ada siapa lagi banyak ya? Ada siapa ini? Nanti mohon dibantu ya, Mbak Arli ini juga mohon dibantu kalau ada yang kesulitan. Nah, Bapak Ibu udah sampai sini? Sudah. Ada yang belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, kalau sudah di sini ada kalau profil saya gitu kalau dalam bahasa Indonesia ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang tampilannya bahasa Inggris itu ya my profile ya. Silahkan Bapak Ibu klik di situ. Diklik. Nah, mereka akan minta
akun ya, akun Gmail ya. Nah, silakan Bapak Ibu untuk memasukkan akun Gmail masing-masing. Ada yang belum punya akun Gmail? Kalau ada yang belum, mohon di chat di forum ya. Di forum nanti teman-teman pendamping akan akan membantu. Kalau belum punya. Nah, misalnya saya ambil ya akun Gmail saya. Kalau saya sudah membuat, dia akan langsung muncul gitu ya. Pak Yopi, maaf, awalnya buka apa dulu, Pak? Maaf. Gimana? Buka sebelum Gmail, buka apa dulu, Pak? Buka Scholar. Apa tadi? Ya, Google Scholar. Google Scholar. Oh iya, maaf. Bentar. Nah ini, Scholar google.co.id. Pak, mohon maaf kok Chrome-nya di sebelah mana aku menghilang saya, Pak. Apanya? Chrome. Bu Nurela, mohon di Japri itu Bu Ervina. Sekarang habis Google Scholar apa katanya? Kalau udah muncul yang seperti ini terus gimana, Pak? Gimana? Ini profil, klik profil. Oh, klik yang itu. Belum kelihatan. Klik apa tuh, Mas? Belum. Profil. Kalau udah Google Scholar, buka Gmail-nya, Pak Yopi. Diketik dulu di Chrome atau di internet yang lain. Oke. Kalau udah muncul seperti ini, Bu ya. Iya. Nah, kemudian di sini pojok kiri ada tulisan profil. Profil saya. Ya, itu diklik. Diklik. Nah, mereka kan meminta akun Gmail masing-masing. Masukkan akun Gmail masing-masing. Jangan yang ini. Oh ya. Oke, terus kita berikutnya. Klik berikutnya. Ya. Nah, masukkan passwordnya. Klik terus sampai muncul ini ya. Ini saya bentar. Saya menggunakan akun yang lain coba. Bapak Ibu kalau ada yang ketinggalan mohon di ini ya, jangan di Japri sayanya tapi di forum biar teman-teman ikut bantu ya. Ini saya klik berikutnya. Mohon izin Pak Yopi. Yeah. Kita pakai akun yang biasa kita pakai gitu ya? Boleh. Pakai yang penting Gmail, Bu. Baik, terima kasih. Nah, muncul seperti ini sudah Bapak Ibu? Yes, Pak. Iya, sudah. Nah, ketik nama Ibu Bapak masing-masing. Jangan lupa ya nama masing-masing ya. Iya. Sudah otomatis ada. Siapa tahu lupa namanya misalkan ini ya. Nah, afiliasinya Ibu Bapak SMA mana gitu ya? SMA Nama sekolah ya? Ya, afiliasi itu tempat kerja ya. Kalau yang mahasiswa itu pakai sekolahnya di mana gitu ya? Sekolahnya universitasnya di mana gitu ya? Ya kalau misalkan mahasiswa UNY berarti Universitas Negeri Yogyakarta. Nggak usah bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja. Pak, email untuk verifikasi pakai email yang kita pakai. Iya, Pak. Ya, Bu. Setelah afiliasi sudah kita ketik, lalu email untuk verifikasi kita gunakan email yang kita punya. Ya, yang tadi ya. Siap.
Mohon bantuan ini yang co-host, nanti kalau ada suara bising di unmute ya Bapak Ibu. Oke, Pak. Bidang minatnya matematika gitu, Pak. Nah, ya kalau guru matematika pasti pendidikan matematika, pendidikan matematika, misalkan kemudian apalagi Halaman beranda opsional. ini boleh diisi, boleh tidak. Kalau Ibu punya web sendiri gitu, web pribadi, boleh diisi. Ada web sekolah. Kalau web Lalu berikutnya. Nah, klik berikutnya ya. Ini udah semua Bapak Ibu? Klik. Oh, iya. Kita klik berikutnya. Nah, gini Bapak Ibu, ini kan muncul seperti ini ya. Pak Yopi, mohon maaf. Ya. Di sini tertulis gunakan alamat email di institusi Anda. Misalnya nama Anda med.edu atau kosongkan bidang ini. Gitu, Pak. Nah, boleh ini saya stop dulu share screen saya Bu ya. Silahkan di-share ke sini ya. Kendalanya apa gitu. Bisa Mohon maaf, untuk email verifikasi kelihatannya ini nggak bisa email kita karena dikatakan gunakan alamat email di institusi Anda. Misalnya nama Anda godmeet.edu untuk atau kosongkan bidang ini. Mungkin dikosongkan ya, Pak. Ya, dikosongkan aja, Bu. Atau pakai ini Pak Yopi, maaf. Pakai email yang memang ditentukan dari dinas. Emang itu kalau ada ya bagus. Kalau kami yang saya nggak tahu kalau teman-teman yang di swasta, kami sih ada Pak kalau yang di DKI. Ya kalau ada lebih bagus Bu itu Bu. Itu email resmi kan? Email sekolah ya berarti ya? Ya yang dari dinas. Ya belakangnya kalau boleh tahu apa Bu? Edu Pak. Ya itu itu ya bisa itu. Kalau di Tangsel belum ada, Pak. Ya boleh dikosongi Bu, boleh dikosongi. Oke, siap. Saya coba pakai email pribadi dulu, kalau nggak bisa baru saya masuk ke yang dinas ya Pak ya. Boleh. Pribadi nggak bisa kayaknya, Bu. Terima kasih Pak, dicoba dulu. Institusi. Pak Yopi. Yang pribadi warnanya merah, Pak. Ya berarti tidak bisa ya. Pak, untuk guru kelas bidang minatnya apa, Pak? Mungkin elementary school kalau dalam bahasa Inggris, mungkin kalau di bahasa Indonesia ya sekolah dasar atau Pendidikan dasar gitu ya? Ya pendidikan dasar atau apalagi misalkan Bapak bidangnya lebih spesifik lagi, misalkan tertarik tentang media, boleh ditulis media, atau misalkan tentang penilaian, tulis penilaian, boleh ditulis bahasa Inggris, boleh tulis bahasa Indonesia ya. Terima kasih, Pak. Iya. Sama kendalanya di email institusi ya? Ya itu dikosongi Pak. Kosongkan saja dulu ya. Iya. Baik. Ya, sudah Pak. Waduh. Apa? Mohon suaranya di unmute. Gimana? Mohon maaf Pak Yopi, setelah diklik berikutnya lalu muncul artikel yang Anda tulis. Itu kalau belum pernah nulis artikel yang dimasukkan dalam Gmail, dalam ini Pak, gimana nih? Jadi solusinya gini Bu, itu kalau misalkan sama sekali tidak ada artikel, itu memang di next-nya nggak bisa. Iya. Nah, kayak gini Bu, nih ini kan tombolnya belum kelihatan ya Bu ya? Iya. Nah, karena artikel 0 gitu, jadi nggak bisa di next. Ibu klaim aja di situ yang ada apa, diklik gitu, nanti langsung diklik ini. Tapi nanti bisa dihapus Bu. Oh begitu. Karena kita nggak boleh mengklaim artikel orang lain
Iya. menjadi artikel kita. Nah, kalau ini udah dicentang, ini next-nya muncul. Betul. Oke, siap. Nanti dihilangin lagi, Pak. Nah, nanti harus dihilangi karena bukan milik kita. Tapi kalau itu milik ibu bapak ya silahkan dipakai. Udah ya, Bapak Ibu, di next ya. Pak, maaf. Pak. Pak, maaf. Ini ada tulisannya tidak cocok dengan ini gimana nih? Tidak Tidak cocok dengan artikel manapun. Ada tombol centang nggak, Bu? Belum. Gini caranya gini. Ini kan ada nama kita ya. Nah, kita klik nama orang lah gitu. Nama siapa gitu. Misalkan Pak Ijo gitu ya. Pak Ijo. Kita search sini, Bu. Nah, kita klaim misalkan 1 gitu. Iya. Bisa ya? Bentar. Terus mau ngapusnya lagi gimana, Pak? Nanti, bentar, sabar. Kalau sudah, di next ya, Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilannya kalau udah di next. Iya. Ada yang belum seperti ini? Yang tadi kalau sudah diklik nama orang? Ya, di next. Ini, nih, yang ini. Oke. Nah, ini ada pilihan Bapak Ibu kalau udah sampai sini ya. Mohon izin Pak Yopi. Maaf. Ini di next-nya kok nggak kelihatan mana ya Pak ya? Kan kalau udah klik Di punya klik orang ini. nih. Klik. Udah diklik belum? Sudah. Nah, ini ada tombol ini, Bu. Sebentar, saya kok nggak. Oh iya. Ya, diklik ya. Ya sudah. Nah, kalau sudah muncul seperti ini. Iya betul. Nah, kalau sudah, Ibu misalkan artikel Ibu nanti akan otomatis masuk ke internet. Ya. Kalau Bapak Ibu misalkan publish artikel, nanti akan otomatis masuk ke akun Bapak Ibu. Jadi saya rekomendasikan pilih yang atas ini. Tapi kalau mau klik ini sebenarnya boleh, hanya saja Ibu harus ngecek ini artikel kita atau enggak. Saya kira ini lebih umumnya ini. Terapkan secara otomatis ya Pak. Yeah. Nah, jangan lupa ini di centangnya ya, centangnya jangan lupa. Karena kalau nggak dicentang, Bapak Ibu di searching di internet nggak muncul nanti. Iya. Nah, kalau udah dicentang ini udah ada, kita klik selesai. Yang menghilangkan yang tadi Pak? Nah, yang punya orang? Nah, gini, kan muncul ini kan, Bu ya? Udah muncul seperti ini kan? Ya, sudah muncul. Saya klik selesai dulu nih. Iya, selesai dulu. Muncul seperti ini ya. Meskipun tadi hanya klaim punya orang. Iya. Udah muncul seperti ini, Bapak Ibu? Sudah. Nah, kalau sudah, nah ini kayak gini itu kan bukan punya saya nih. Pak Ijo seperti ini bukan milik saya. Ini dicentang aja, Bu. Ini dicentang. Ini ada tulisan hapus. Oh, baik. Nah, udah, itu aja. Kalau mau semuanya, ini centang di sininya. Nih semua. Nih semua, hapus semua. Biar nggak satu-satu. Maaf Pak, ini kalau Bapak di situ
emailnya diverifikasi UN-nya ya Pak? Ya. Kalau saya di situ tidak ada email yang diverifikasi, Ya, karena dikosongkan tadi. apanya Pak? Tadi email pribadi kan nggak bisa di next. Iya. Makanya dikosongkan kan tadi. Ya saya pakai email ini yang dinas. Ya, kalau mau ada email verifikasi, mungkin di sini Bu. Diklik ininya Bu. Klik ini, Ya. ketik email verifikasinya, diketik lagi Bu di sini. Pakai email pribadi? Pakai email instansi. Oh, pakai email instansi lagi. Baik, Pak. Terus menunggu verifikasinya apakah dari instansinya apa langsung ke email kita juga, Pak? Menunggu verifikasi, maksudnya gimana ya Bu ya? Itu tampilannya email misalkan saya ngambil instansinya pakai dinas ya Pak, edujakarta.go.id belum diverifikasi tulisannya gitu. Nah ini kalau kita klik verifikasi itu kita bisa melakukan sendiri atau menunggu verifikasi dari dinas seperti itu Pak? Oh, jadi misalnya nih Ibu udah tulis di sini ya, dinas gitu ya. Klik simpan. Nah, kalau di sini belum muncul, udah muncul belum Bu? Sudah muncul, tapi tulisannya belum diverifikasi, Pak. Tapi email itu bisa dibuka, Bu, email yang dari dinas itu? Bisa dibuka. Sekali dipakai untuk pembelajaran, Pak. Berarti yang memverifikasi adalah Ibu sendiri, jadi masuk ke email. Jadi saya tinggal klik verifikasinya aja ya. Ibu masuk ke email, siapa tahu ada email masuk. Oke, ya. Kalau misalkan nggak ada email, sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya Bapak Ibu. Jadi gini loh, maksud saya, email verifikasi itu nanti kalau ada artikel yang otomatis masuk ke profil kita seperti ini, itu akan notifikasinya itu nanti muncul di email itu. Nah, jadi di HP kita nanti ada artikel ini siapa gitu. Bahkan kutipannya kayak gini. Misal saya nulis tentang ini misalkan ya. Misal nulis kayak gini. Nah, ini ada 31 orang yang mengutip tulisan saya, dia akan notif di email. Oh, ini itu dikutip oleh si Pak Ijo, Pak Iji, atau siapa gitu. Nah, itu. Jadi untuk pemberitahuan. Tapi gitu. Kenapa email pribadi nggak bisa ya, Pak? Kalau hanya cuma buat notif aja. Kalau saya dulu Bu Masito ya ini yang tanya ya? Ini. Bu Rini ya? Maaf. Saya dulu daftarnya pakai Yopi Wahyu 7 Gmail dulu. Ya. Itu tetap kayaknya masih tetap ini Bu. Masih tetap masuk ke email. Coba deh nanti kalau Ibu udah publikasi, saya soalnya notifnya bukan ke UHAM ke ICID atau UNY ICID, tapi malah ke Gmail. Oh gitu. Tapi itu enggak ini ya, maksud saya itu kan notifikasi ya, jadi nggak perlu risau terkait. Kalau udah selesai ini Bapak Ibu udah cukup. Jadi kalau Ibu searching nama Ibu sendiri di internet nanti muncul. Jadi saya searching nama saya misalkan ya, tapi nggak langsung sekarang ya Bapak Ibu karena baru kedetek internet ya Bapak Ibu. Misalkan Yopi Wahyu Purnomo. Jadi langsung kedetek di internet. Nah di yang paling atas nanti akan muncul. Lagi-lagi ini kadang-kadang ada yang bertanya, sebenarnya buat apa sih ke guru gitu kan? Ya itu tadi loh Bu, kalau kita ngirim ke jurnal itu dia akan melihat ini tuh siapa. Orang kan nggak mungkin tanya ke orangnya, pasti akan melihat karyanya. Ini itu dari mana, gitu kan? Sebenarnya banyak platform, tapi yang paling mudah adalah Google ini. Itu Bapak Ibu ya. Dan ini nanti untuk memudahkan kita. Saya kira itu ya, Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan?
Tidak, Pak. Berarti untuk sementara, maaf Pak, berarti untuk sementara ya ini aja dulu gitu ya. Ini ya. Maksudnya untuk yang belum diverifikasi gitu ya, nggak masalah dulu ya. Nggak masalah. Jadi semua itu bisa diedit, Bu. Semua itu tadi itu bisa diubah. Misalkan afiliasi ibu itu pindah misalkan dari SD Menteng ke SD Pondok Gede misalnya, bisa diubah di awal nanti di akhir gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Ya, siap. Makasih Pak. Oke, saya lanjut ya. Itu terkait Google Scholar ya Bapak Ibu. Saya kembali lagi ke presentasi kita ya. Nah, itu bagaimana pentingnya kita mengkomunikasikan diri kita itu kepada komunitas penelitian. Nah, Bapak Ibu, saya kebetulan kemarin, ini ada Bu Puri enggak ya? Nah, Bu Puri kemarin juga dimintai jadi editor di jurnalnya yang dikelola Kemendikbud. Ya, kemarin bareng sama saya, tapi saya jadi juri di Inobel dan OGN, beliau di jurnal. Nah, jadi mereka pasti akan melihat juga ini dari guru mana, karyanya apa. Jadi ini tidak instan, Bapak Ibu. Tidak instan itu tahu-tahu Bapak punya karya banyak, Ibu Bapak punya karya banyak, terus langsung kelihatan di internet. Enggak, jadi itu memang perlu waktu. Gitu. Jadi itu Bapak Ibu ya. Nah, saya lanjut, kita ke bagaimana mencari referensi, ya, kemudian bagaimana kita membuat kutipan otomatis, gitu ya. Itu penting. Kenapa penting? Ya, kita biar nggak bolak-balik, Bu, ya, membuat kutipan ini lihat di daftar pustakanya, ya. Ternyata kadang-kadang kalau di jurnal itu gini, kalau jurnal yang udah bagus, Ibu ngutip orang, misalkan plagiat di body text, di halaman teksnya, tapi di referensinya nggak ada, itu langsung ditolak. Nah, makanya untuk menghindari itu kita pakai software. Nah, makanya ini untuk menghindari human error. Kenapa penting kita membuat sebuah melek terhadap software seperti itu untuk menghindari human error. Kadang-kadang kita udah menuliskan, ternyata di referensi delalah belum ada. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini mohon maaf, ini masih bahasa Inggris karena belum saya edit ya. Jadi gini Bapak Ibu, ini pengalaman beberapa teman peneliti dosen, bahkan ini pejabat ya. Ada profesor, dicopot profesornya gara-gara hanya satu nulis di koran, ya. Lupa nulis referensinya di belakang, lupa ngutip. Nah, akhirnya profesornya dicopot. Nah, itu. Jadi harus hati-hati. Dan saya kan kebetulan mengelola jurnal ya, 2 jurnal. Kebetulan jurnal pendidikan dasar, itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Terutama, mohon maaf, ini bukan menyepelekan. Terutama memang guru itu kurang teliti di situ. Makanya penting itu ada software otomatis itu, membuat referensi otomatis itu. Nah, tapi sebelum itu Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu harus tahu apa bedanya primary sama secondary. Ini mahasiswa juga perlu tahu.
Kalau primer itu dari jurnal, Pak. Kalau secondary dari buku ya, Pak. Ya, betul sekali. Nah ini, mohon maaf ini dengan siapa? Aduh, ini soalnya, oh Butiar ya. Iya, Pak. Nah, dari primary itu murni dari hasil riset, tidak harus jurnal. Ya, tidak harus jurnal, boleh disertasi misalkan atau tesis itu primary, kan based on research ya, berbasis riset. Nah, buku-buku itu malah secondary. Kenapa secondary? Karena dia turunan dari riset, bukan hasil riset. Makanya yang jadi image kita kan kalau secondary atau literatur sekunder itu yang yang ngutipnya 2 kali, misalkan Rini dalam Yopi itu berarti sekunder. Enggak. Memang itu dihindari ya. Tapi ini masalah miskonsepsi apa yang dimaksud primary sama secondary. Intinya kalau primary itu murni dari hasil riset, entah itu memang biasanya artikel ya, artikel. Jadi Bapak Ibu kalau menulis jurnal, artikel atau laporan penelitian, perbanyaklah dari artikel jurnal. Nah itu, kalau bisa lebih dari 80% itu dari jurnal. Toh yo gratis kalau ini. Itu ya Bapak Ibu. Nah, gimana kita mencari referensi jurnal yang kompeten? Gini Bapak Ibu, tidak semua yang ada di internet itu risetnya bagus. Saya bilang, tidak semua yang ada di internet itu risetnya bagus. Sehingga kita harus selektif. Ya. Selektif mencari jurnal-jurnal yang bagus, artikel-artikel yang bagus. Karena banyak juga artikel yang jelek. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, gimana cara mencari artikelnya? Ya, cara mencari artikelnya nanti di sini ada ya. Tapi sebelum ke situ, saya ingin memberitahu ke Ibu Bapak di PDF yang saya share itu ada tulisan pemeringkatan di sini, Sinta Jurnal. Nah, Ibu klik di sini, ya. Bapak Ibu bisa praktekkan klik di sini, nanti akan muncul. Bentar. Udah muncul seperti ini Bapak Ibu? Iya Pak, sudah. Ya. Belum Pak, karena PDF-nya belum sempat. Oh ya, enggak apa-apa Bu. Ya, bisa lihat di sini aja. Nanti bisa dipraktekkan. Nah ini Bapak Ibu, ini namanya Sinta. Sinta itu singkatan dari lali aku. Science Sinta, Science Index. Lupa saya Bu ya. Di sini ada kok nih. Sinta. Singkatannya apa ya kemarin ya? Ternyata nggak ada. Science and Technology Index, Bapak Ibu. Sinta itu. Nah, isinya Bapak Ibu, ini pemeringkatan semua perguruan tinggi ada di sini. Ya, di sini ada 10 afiliasi tertinggi, semua ada di sini. Di sini di bagian atas ini ada siapa penulis produktif di Indonesia, ada di sini. Siapa afiliasi yang paling bagus, pemeringkatan itu juga dari Sinta ini Bapak Ibu, pemeringkatan perguruan tinggi itu. Nah, kita yang butuh hanya jurnalnya Bapak Ibu, dalam konteks sekarang ya. Di sini ada source, di sini ada jurnal, Ibu bisa klik. Nah, di sini itu jurnal Sinta 1, Sinta 2, ada S1, S2, S3, sampai S6.
Maksudnya apa itu S1 sampai S6? Nah, S1 sampai 6 itu apa ya, ranking lah kalau dibilang. Jadi jurnal-jurnal di Indonesia itu termasuk di Kemendikbud, jurnal-jurnal Kemendikbud ikut di sini. Nah, itu di peringkat, di ranking ya. Ada Sinta 1 sampai 6. Ya, paling bagus itu Sinta 1. Nah, dosen-dosen peneliti itu apa ya? Nyerbu ke sini. Nah, kita ya paling enggak bisa ke Sinta 1 sampai 6 ini udah bagus Bapak Ibu. Karena di di peraturan di Kemendikbud itu enggak ada istilah harus Sinta berapa gitu. Guru cukup Sinta 1 sampai Sinta 6. Yang penting terakreditasi. Jadi 1 sampai 6 itu terakreditasi, hanya levelnya itu 1 sampai 6. Nah, kenapa saya sarankan di sini? Karena udah terakreditasi, itu ya paling enggak artikel bodong gitu ya. Artikel bodongnya itu ya kan banyak artikel yang tidak melalui proses penelitian ada, Bu. Contoh, misalkan Ibu ngutip di blog, misalkan. Mengapa di blog itu dihindari? Ya, mereka bisa berbasis pendapat, bukan based on research. Ya. Nah, kenapa kok dihindari? Ya, bisa menyesatkan. Kalau tidak berbasis riset yang bagus, itu akan menyesatkan. Maka Bapak Ibu kalau mau nyari artikel boleh dari sini. Atau kalau mau mencari jurnal dari sini, cara nyarinya gimana? Nah, Bapak Ibu ini kan jurnal, semua jurnal ada di Indonesia ada di sini. Semua macam bidang, dari mesin, dari social science, dari kedokteran, semua ada di sini. Gimana cara mencarinya? Lebih mudah, ya ketik aja pendidikan. Di sini ada search journal name atau ISS-nya, ISSN-nya, misalkan kita ketik education misalkan. Karena kita ranahnya education ya. Klik education. Nah, ini ada beberapa jurnal, ada Sinta 1 sampai berapa banyak ya. Nah, Bapak Ibu bisa pilih beberapa artikel ini sesuai dengan misalkan bidang ke-SD-an ya. Bidang ke-SD-an berarti pendidikan dasar ya. Ketik pendidikan dasar, nanti muncul jurnal-jurnalnya. Nih, ada jurnal Al-Bidayah, jurnal pendidikan dasar Islam. Nah, ini khusus yang mungkin ya yang berhubungan dengan Islam di sekolah dasar. Ini ada S2, tulisan S2 itu artinya dia itu di peringkat 2. Ada jurnal Humaniora dari UPI ya, itu Sinta 3 ya, peringkat ketiga. Gitu Bapak Ibu. Nah, gimana cara melihat jurnal ini? Kita klik di sini. Ya, ini ada jurnal pendidikan dasar, banyak ya. Nah, ini jurnal yang saya kelola ini ada di level 3. Jadi Bapak Ibu yang guru SD. Saya kok belum muncul ya, Pak? Apanya? Tampil, Pak. Belum tampil yang ininya. Tadi yang jurnal-jurnal Bapak sebutin. Ini yang tampil ke Bapak Ibu apa sekarang? Kalau di saya cuma Sinta doang yang awal tadi. Sama, Pak. Ya, ilah. Sudah. Coba saya ulang ya. Yopi, boleh itu nggak potong? Boleh, Bu. Ini di saya waktu ngedownload yang Mendeley itu ya, tertulis jenis file ini dapat membahayakan komputer Anda. Apakah Anda ingin tetap menyimpan Mendeley desktop? Itu tanda tanya. Membahayakan gitu. Jadi gimana? Harus tetap dilanjutkan atau gimana nih Pak? Saya udah 2 kali. Bu, ada klik ini ya, lanjutkan Bu ya, dilanjutkan aja Bu. Itu nggak apa-apa dengan komputer nggak. Nah itu tuh yang tampilan di saya yang seperti Pak Yopi sekarang ini kan Garuda. Kalau tadi kan Pak Yopi ada Pak Yopinya ya. Ya. Untuk Mendeley belum bisa, saya belum bisa itu, jadi belum bisa baik. apa namanya.
Baik Bu Rosida, nanti untuk Mendeley nanti memang saya sengaja di akhir ya karena ada beberapa kendala seperti Ibu, kemudian ada Bu siapa namanya tadi Ervina ya itu juga ada kendala. Nanti dibantu oleh teman-teman ya. Oke, oke. Makanya saya letakkan di akhir gitu karena takutnya itu. Iya, Ini Bu Nurlela mohon maaf ini mohon mencermati betul kalau misalkan tampilan saya nggak bergerak itu langsung di ini ya. Iya Pak. Langsung di. Udah ada tuh Pak yang pendidikan dasar segala macam udah muncul. Ini udah muncul sekarang. Udah. Nah, saya ulang ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini itu ada, saya ulang sebentar ya. Ini ada S1, S2, S3, sampai S6. Ini itu pemeringkatan. Nah, kalau mau Bapak Ibu itu misalkan saya merasa bahwa penelitian saya ini levelnya belum terlalu bagus ya kita ambillah jangan S1 dulu karena S1 itu biasanya udah go internasional ya jurnalnya. Dosen aja kadang-kadang berebutan untuk mencari jurnal S1. Kita ya paling enggak S2, S3, S4 ya. Kemarin Bu Nurlela, Bu Arlini yang ada di sini itu yang matematika ya, mathematics education ya. Saya tulis mathematics education. Nah, paling tertinggi di sini Journal on Mathematics Education. Nah, kemarin saya dengan Bu Arlini masuk ke sini tapi ditolak. Nah, ya kenapa ditolak? Karena ya itu udah levelnya udah ini ya, udah internasional ya. Jadi meskipun ini di nasional, tapi dia levelnya udah internasional, dia S1 ya. Tapi kita akan mencoba ke jurnal luar negeri ya. Jadi kalau di nasional nggak diterima, malah kita ke luar negeri saja sekalian ya, biar ini. Karena kalau di dalam negeri itu, kalau yang S1 itu berebutan ya, sikut-sikutan ya antar peneliti. Nah, jadi nanti Bapak Ibu jangan khawatir memilih jurnal ini, nanti kita dampingi, Pak, jurnal mana yang cocok bagi kita? Nanti kita kita bukan pilihkan ya, tapi kita pilihkan ya namanya. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini cara memilih kita nanti submit jurnal mana ya. Nah, tadi Pak Yopi maaf. Pak Yopi maaf. Untuk membuka Sinta Ristek Bakery ini kok saya nggak bisa ya? Ketika aja Bu Sinta atau tulis saja Sinta di di internet paling atas itu muncul Sinta Ristek Brain itu. Iya sudah tapi malah decide can be reset. Harus di reload lagi Pak. Saya udah klik reload tapi belum bisa juga. Decide atau cannot be reset. Mungkin jaringan kali ya, bukan ya? Nah, mungkin ini ini kan baru ini ya Bu ya, bukan praktek ya, masuknya penyampaian. Jadi mungkin Ibu bisa praktekkan nanti ketika ngeklik sendiri ya. Jadi nanti proses pendampingan cara komunikasi ke jurnal kita bantu. Jadi nggak sendiri, guru-guru nggak sendiri. Nanti kita bantu oleh dosen maupun guru pendamping ya. Jadi ini hanya untuk informasi saja. Oh ini loh cara mencari jurnal. Jadi kalau ibu bapak lepas dari kita, artinya memang setelah riset ini bapak ibu bisa mencari sendiri mana jurnal yang akan kita tuju. Di sini ada Kemendikbud juga ada Kemendikbud. Nah, oh nggak ada. Berarti kementerian ya, Kementerian Pendidikan ya. Ini nama jurnalnya sih ya. Kalau ini Bu Puri ada nggak ya nama jurnalnya? Saya lupa yang di Kemendikbud itu. Nah, saya kira itu ya cara nyari jurnal Bapak Ibu. Ini untuk menghindari jurnal-jurnal bodong dari
Nah, Bapak Ibu, itu cara mencari apa namanya jurnal. Referensi di jurnal. Ya, jurnal yang kita tuju. Nah, sekarang kita kembali ke sini dulu, Bapak Ibu. Nah, ini makanya saya bilang select your accredited journal. Jadi Bapak Ibu jangan apa ya? Sembarangan ya, karena banyak jurnal yang bodong dari duit gitu ya. Nah, jadi itu hati-hati. Makanya nanti kalau misalkan Ibu Bapak lepas dari riset ini, selepas riset ini boleh konsultasi secara pribadi ke masing-masing dari kita yang udah pengalaman, mungkin ke dosen pendamping atau ke guru pendamping atau dosen boleh. Saya insya Allah kalau ini. Nah, find your article. Sekarang gimana cara mencari artikel yang mudah. Jadi gini, di awal kenapa saya sampaikan bahwa apa namanya kita harus lebih banyak yang primary literatur primer. Apa literatur primernya? Ya salah satunya artikel ini. Karena artikel ini udah tidak bayar dan itu yang diutamakan dibanding buku. Loh Pak, kita mencari teori dari mana? Dari artikel ada ya. Tidak harus di buku. Loh nanti buku-buku rapayu, pasti payu lah ya. Nah, karena boleh ini tidak mengharamkan buku ya Bapak Ibu ya. Tapi porsinya itu karena buku itu hanya menjelaskan artikel lah, cara simpelnya begitu. Jadi kalau Bapak Ibu pusing mencari membaca artikel, ya, apalagi artikel berbahasa Inggris, mungkin Bapak Ibu lebih mudah ke buku boleh. Tapi kalau bisa lihat daftar pustakanya, oh ini dari jurnal mana. Nah, Ibu referensinya nanti ke jurnal itu. Oke, biar nggak lama, Bapak Ibu masuk ke sini, ke Google Scholar lagi. Google Scholar lagi ya, Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Ya, ke web tadi yang nah, ketik Google Scholar. Ya. Bapak Ibu boleh mengikuti ini, mengikuti saya. Google Scholar. Nah, di sini ada paling atas ini ya, Google Scholar. Kita klik. Nah, cara mencarinya gampang Bapak Ibu. Caranya gimana? Misal nih, kita kan matematika semua ya, nggak ada ini ya. Misalkan saya ambil action research, kalau misalkan penelitian kita action research ya. Research N. Apa fungsi dari N? Nih Bapak Ibu, fungsi dari N ini untuk membatasi bahwa penelitian tindakan khusus yang matematik. Ya, kata N ini ya. Ini kata kunci pencarian itu kadang-kadang banyak juga dosen yang nggak tahu ya Bapak Ibu. Nah, maka ini apa namanya, untuk mencarinya biar lebih spesifik bahwa yang saya cari itu adalah yang penelitian tindakan yang hanya di matematik. Ini kalau mau ini ya, atau mungkin matematik and ya, elementary school kalau Bapak Ibu ngajar di sekolah ya, sekolah dasar maksud saya. Nah ini lebih spesifik lagi. Tapi kalau dua kata seperti ini pakai tanda apa namanya ya? Tanda kutip. Ya, tanda kutip. Nah, kenapa tanda kutip? Kalau Ibu Bapak nggak pakai tanda kutip, misalkan seperti ini, nanti dia membacanya elementary sendiri, school sendiri. Jadi apa? Kebanyakan nanti ya. Jadi di apa namanya? Di tanda kutip itu. Kita klik coba. Nah, jadi ini khusus action research di sekolah dasar ya. Nah, ini semua action research Bapak Ibu. Nah, ini semua artikel jurnal Bapak Ibu ya.
Nah, misal, saya mau pengen artikel yang terbitan 2020. Cukup Bapak Ibu klik ini, sejak 2020. Saya mau 10 tahun sebelumnya. Berarti klik yang mungkin rentang khusus atau ini, sejak 2016. Nah, ini untuk membatasi. Ini kalau pakai bahasa Inggris Bapak Ibu, tapi apakah bisa bahasa Indonesia? Bisa. Misalkan ini saya ganti ya. Penelitian tindakan matematik, ya matematik. Kalau mau khusus pecahan boleh, saya tulis pecahan. Di sini saya ketik sekolah dasar. Nah, ini semua action research semua, dan juga petahan, dan juga sekolah dasar. Itu caranya ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya bisa Bapak Ibu ketik langsung dari sini. Misalkan ini ya, penelitian tindakan matematika di sekolah dasar. Nah, hasilnya banyak dan banyakkan blog ya. Blog, kemudian skripsi. Nah, jadi nggak spesifik gitu. Saya sarankan pakai Google Scholar. Itu ya, Bapak Ibu. Ada pertanyaan dari sini? Nah, kalau enggak ada, nah gini Bapak Ibu. Kelemahan Google Scholar itu semua penelitian itu masuk ke sini. Termasuk penelitian sampah. Saya bilang penelitian sampah itu misal nih Ibu punya web jurnal gitu ya. Kemudian diketik bla 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 gitu ya. Diberi judul penelitian tindakan pecahan di sekolah dasar, padahal tulisannya cuma bla 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 sampai 20 halaman tulisannya bla 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 semua. Itu bisa muncul di Google Scholar Bapak Ibu. Nah, makanya agak selektif kita ya, selektif untuk mencari referensi di Google Scholar ini. Nah, lihat di sininya Bapak Ibu penerbitnya siapa. Ya. Oh ini UNES, ULM ya. Kalau yang di luar negeri tadi, nah kayak gini. Nah, ini penerbit-penerbit yang besar. Kayak gini itu berarti Bapak Ibu bisa download ya. Ini di-download, ini di-download. Tapi yang kayak gini ya, yang kayak gini Bapak Ibu itu nggak bisa di-download ya. Misal nih saya ketik MinuteMath. Nah, ini penelitian tindakan menggunakan self-assessment dari siswa. Saya klik ya, Bapak Ibu. Nah, saya klik. Nah, muncul seperti ini. Ini nggak bisa di-download. Bapak Ibu harus bayar. Ya. Ini kalau yang berbahasa Inggris ya. Tapi yang berbahasa Indonesia biasanya sih free ya. Gini, kadang-kadang Bu Nurlela, Bu Arlini itu jadi bimbingan saya juga stres gitu. Kenapa? Saya menghendaki Bapak Ibu, Ibu Arlini dan Bu Nurlela itu harus jurnal internasional gitu. Ini yang bule-bule kayak gini ya. Kenapa sih harus kayak gitu Pak? Kenapa harus yang internasional lebih dipercaya? Saya bilang di awal tadi Google Scholar itu mengindeks, memuat semua artikel, bahkan sampah pun dimuat. Sehingga caranya ya saya ambil yang reputable. Reputable itu biasanya yang dalam berbahasa Inggris kayak gini itu reputable. Kenapa yang berbahasa Inggris lebih reputable? Ya bukan pasti reputable, enggak Bapak Ibu. Hanya saja kalau yang kayak gini, yang berbahasa Inggris itu dia jurnal-jurnal internasional itu dia seleksinya itu sampai beberapa bulan, beberapa tahun gitu ya. Jadi penelitinya aja stres ya. Hanya untuk merevisi artikel mereka sehingga layak terbit. Artinya apa? Kualitasnya sangat
jaga. Itu Bapak Ibu. Tapi saya tidak mengharuskan Bapak Ibu pakai yang bahasa Inggris ya. Ya kita step by step. Nanti kita bantu, bahkan mencari literatur kita nanti kalau Ibu Bapak kesulitan kita bantu. Pak, saya butuh ini, kita bantu. Misalkan Pak, saya meneliti tentang HOT, kalau nggak salah Bu Eva ya. HOT materi apa ya Bu Eva kemarin pecahan di sekolah dasar. Nah, mungkin kita praktekkan untuk mencari di sini. Misalkan action atau mungkin action research-nya kita hapus saja ya, karena mungkin beberapa ibu bapak tidak memakai action research HOT. Misalkan kita klik HOT misalkan. Nah, ini hot gitu ya, hot banyak hotnya ya. Nah, apa namanya? Kita bisa pilih yang cocok ya. Memang kalau nulis pakai bahasa Inggris itu lebih banyak menemukan artikel daripada yang bahasa Indonesia. Kenapa demikian ya? Karena Indonesia dengan dunia ya hanya sepersekian ya. Jadi pasti lebih banyak yang berbahasa Inggris karena bahasa Inggris kan bahasa dunia. Itu cara mencari referensi Bapak Ibu ya. Ini kalau ada tulisan seperti ini, itu bisa di-download. Nah, kayak gini. Saya klik, itu langsung ke download PDF-nya. No, bisa ke download PDF-nya, bisa baca. Ya. Tapi yang tadi pernah saya klik, nih ya. Nah, cara mengambil ini bagaimana? Sebenarnya bisa cara, ya kalau saya bilang mencuri ya. Nah, Bapak Ibu kalau mau butuh artikel yang tidak bisa di-download, nanti bilang ke saya ya, nanti kita ambilkan ya, tanpa harus membayar. Nah, itu Bapak Ibu ya. Pak Yopi. Gih? Pak Yopi. Gih? Boleh tanya? Boleh motong? Boleh. Non sewu, bagaimana caranya kita tahu kalau tadi kan di Google Scholar itu istilahnya tulisan sampah pun bisa dimuat gitu. Bagaimana cara kita tahu bahwa itu reputable atau tidak? Oke, jadi pertama otomatis kalau Ibu udah download ya, artikel, Ibu kan udah baca ya, pasti akan melihat isi artikel itu bagus apa enggak. Memang itu sense ya, kebiasaan. Ketika kita sering membaca, kita akan mengenali jurnal-jurnal itu. Bahkan kalau perlu dicek ke Sinta tadi, Bu. Kalau jurnal di Indonesia ya, itu kita cek di Sinta tadi, di sini tadi. Jurnal itu ada nggak? Kalau nggak ada, janganlah. Kalau saya rekomendasikannya S1 sampai S6 itu harus ada di sini. Itu cara ngeceknya. Atau kepekaan kita ketika melihat tulisan ini kok banyak salah editingnya. Nah, artikel-artikelnya salah editingnya, tidak ada halamannya misalkan. Karena jurnal itu pasti ada halaman. Kalau nggak ada halaman, dah nggak usah pakai. Banyak kok artikel yang bagus. Gitu. Nggak ada nama jurnalnya, ya, nggak ada nomor halamannya. Nah, Bapak Ibu akan menemukan itu nanti ketika searching di Google Scholar tadi. Kok ini nggak ada halamannya? Udah cari yang lain aja. Gitu ya. Ya, baik. Oke, saya lanjut. Jadi memang workshop itu agak lama ya. Ini udah jam 9, Bapak Ibu. Tahan nggak ya? Pak, izin Pak. Oke. Ini menarik ya Pak. Aku malah ngantukku jadi hilang sekarang ini. Tadi udah mulai kriip-kriip sebenarnya. Bangga. Ini untuk ngutip yang tadi, yang berbayar, yang PDF nggak bisa di-download itu, ya mungkin kita bisa download lagi atau kita kopas. Itu seandainya, maaf, terus yang punya tahu gitu loh Pak. Jadi masalah atau enggak gitu loh. Nggak bakalan tahu, Pak. Oh, nggak bakalan tahu. Nggak bakalan tahu. Karena itu udah pernah disidangkan ya. Jadi ada akun tertentu yang bisa mendownload artikel itu dan dia disidangkan di Mahkamah Internasional ya. Nah, tapi lolos. Tapi
akhir-akhir ini itu di sidang lagi dia harus membayar beberapa miliar. Itu mah urusan yang punya website itu ya. Tapi daripada itu udah yang ada aja. Tapi kalau misalkan ini bagus Pak, ya boleh kita ambil untuk ini. Kalau itu penting. Baik ya Pak. Makasih Pak. Itu nggih, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya di sini udah ada ya di Nah, Bapak Ibu bisa lihat di slide lagi kan ya? Tampilannya slide lagi ya? Iya, Pak. Nah, ini ada tulisan Skyhub ya. Ini website yang untuk mencuri tadi ya. Saya bilang belak-belakan mencuri ya. Nah, ini kalau terpaksa Bapak Ibu menginginkan artikel itu dan nggak bisa di-download. Nah, bagaimana caranya bisa hubungi Bu Nurlela karena udah lihai mencuri dia. Loh kok saya? Nggak pernah. Ya, oke. Enggak. Bercanda. Oke ya. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana menemukan buku? Ya, menemukan buku Bapak Ibu bisa klik ini Bapak Ibu. Buku-buku gratis semua ada di sini. Jadi Bapak Ibu kalau menginginkan buku gratis ada di sini, tinggal download. Tapi ya bahasanya bahasa asing semua ya, Rano bahasa Indonesia ya. Jadi ya memang kalau misalkan mau cari buku statistik di sini ada tentang buku tentang psikologi anak ada ya. Tapi lagi-lagi cara mencarinya itu pakai bahasa Inggris ya, kayak tadi ya, misalkan statistik for education misalkan, diklik di situ nanti akan temu ketika Ibu mengklik ini ya. Nggak perlu dipraktekkan ini ya Bapak Ibu ya, kalau mencari buku ini silahkan nanti di trial and error, silahkan dicoba sendiri. Ini semua buku ada di sini ya, tapi yang berbahasa Inggris. Nah, ini penting Bapak Ibu harus daftar ini. e-resource.perpusnas.go.id. Nah, ini mahasiswa juga harus daftar. Guru pun harus daftar. Kenapa? Gaji Bapak Ibu untuk membayar ini. Pajaknya ya. Nah, temukan disertasi seluruh di dunia itu ada di sini, disertasi. Kenapa saya bilang disertasi? Tadi disertasi itu termasuk primary literatur, ya. Disertasi itu termasuk literatur primer, ya. Bahkan jurnal-jurnal daripada mencuri di sini bisa di-download. Jadi saya coba ya Bapak Ibu kita praktekkan. Ketik Perpusnas, atau langsung aja ya PNRI ya, PNRI. Tahu ya singkatannya ya? Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Paling atas itu tuh klik ya, e-resource Perpusnas ini klik. Bapak Ibu yang sudah, ya alhamdulillah. Kalau yang belum ya ini mungkin bermanfaat. Kalau yang sudah boleh ditinggal tidur dulu, nanti dibangunin lagi ya. Nah ini Bapak Ibu daftarnya online bisa ya. Ini sekarang Bapak Ibu silahkan daftar. Di sini diklik. Nih ada tulisan di sini nih. Keanggotaan Perpusnas. Nah klik. Nah. Kalau saya kan udah punya akun, ya. Kalau yang belum, ini daftar menjadi anggota. Klik daftar. Ya, nih Bapak Ibu udah lulus SD, udah SMP, udah ya. Nah, kalau udah nggak usah dibaca, langsung aja setet, lanjut terus gitu ya, Bapak Ibu.
Nah, masukkan apa KTP. Nah, masukkan passwordnya apa, dipilih. Nama lengkapnya dipilih. Yang tanda bintang aja ya, Bapak Ibu, yang diisi. Yang enggak tanda bintang nanti bisa di tengah jalan ya. Bisa diupdate. Nah, ini nggak usah diisi. Nah, mungkin jenis keanggotaan perlu kali ya. Jenis kelamin perlu kali ya. Nah, silahkan lah, mau diisi semua juga boleh. Nah, terus di centang ini diklik. Ini diklik centang, nah baru muncul kata daftar. Kemudian di next, di daftar, ini tulis daftar, klik. Mau saya tunggu atau lanjut Bapak Ibu? Loh. Lanjut Pak. Lanjut aja ya. Ini daftarnya besok pagi aja. Kita ulang sendiri ntar. Ya, oke. Wah, Bu Yesi semangat ini ya. Semangat atau mengantuk? Oke. Lanjut ke itu tadi bisa menemukan. Bentar, mungkin saya perlu mencontohkan pakai akun saya ya, cara mencari artikel itu, cara mencari apa namanya, disertasi. Bentar. Nomor anggotanya kalau udah daftar, kita klik seperti ini, masuk. Nah, muncul seperti ini, Bu, Bapak, Ibu. Nah, nanti kalau Bapak, Ibu ada kesulitan, boleh nanti tanya lagi. Nah, biasanya Bapak, Ibu, kita ngambilnya yang mana? Nah, kalau saya merekomendasikan yang ProQuest. Ya, ProQuest. Klik kanan atau klik aja. Nah, ProQuest ini isinya tesis dan disertasi. Kok nggak muncul? Ayo jadi teman sama kopi. Bentar, Bapak Ibu ada kendala, nggak tahu kenapa. Bapak Ibu kalau ada masukan atau pertanyaan jangan di WA ya, karena saya nggak baca WA ya. Apa namanya? Nggak sempet ya. Nah, ini baru muncul Bapak Ibu. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan Pak. Nah, kalau disertasi ya memang ini bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Ketik aja apa tentang action research ya, action research, research atau apalah ya, silahkan diklik. Jangan lupa teks lengkapnya diklik ya, karena biar bisa langsung di-download. Nah, jadi ini banyak sekali ya, ini tentang disertasi. Mungkin saya klik ini disertasinya aja ya. Disertasi. Nah,
Dari tadi saya kok ininya bahasa Inggris terus ya Pak, Bo, yang bahasa Indonesia. Memang ini tadi memang banyak kan bahasa Inggris ya. Tapi Bapak Ibu sebenarnya bisa langsung menggunakan dokter translate. Nah ini translate aja udah ada yang dokter Bapak Ibu. Dokter translate. Nah Bapak Ibu masukkan PDF-nya ke sini pun langsung jadi bahasa Indonesia kok. Nah ini ya. Di sini klik ini bisa jadi bahasa Indonesia langsung PDF Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah khawatir nggak bisa bahasa Inggris ya, karena banyak aplikasi yang bisa. Nah ini Bapak Ibu, ini tinggal klik. Ini kalau tulisannya teks lengkap kayak gini berarti bisa di-download ya. Itu cara mencari. Cara mendownloadnya gimana? Ini tulisannya PDF nih. Klik. Nah semua di e-resource Perpusnas begitu. Mau disertasi, mau jurnal, mau apa. Nah, ini mau muncul loadingnya ya, Bapak Ibu. Saya kira itu ya. Nah, ini disertasi ya. Disertasi tentang participatory action research. Nah, tinggal download ya. Itu ya, Bapak Ibu. Nah, lanjut ke materi. Tapi maaf sebelumnya. Iya, maaf mau tanya. Kalau kita mengambil, katakanlah mengutip sedikit dari penelitian orang lain, itu yang diperbolehkan itu ada berapa kata atau seperti apa? Karena kan ada nanti dilihat berapa persen yang sama dengan tulisan orang lain itu Pak ya, untuk syarat tulisan kita. Itu seperti apa Pak? Makasih Pak. Gini, ya memang itu sebenarnya penting ya. Nah itu nanti sebenarnya di materi besok ya Bu ya. Jadi memang saya pisah materi ini dengan materi besok. Saya kejar karena hari Kamis saya Kamis sampai beberapa hari ke depan gitu. Itu nanti yang mendampingi lebih banyak ke Bu Puri ke metodologi karena saya ada acara yang mendadak gitu. Nah apa namanya? Kalau bisa, Bu Eni dan teman-teman itu menggunakan kutipan tak langsung. Nah, kutipan tak langsung itu misal nih, di artikel itu berbunyi, Purnomo mengatakan bahwa namanya matriks itu salah satu mata pelajaran yang paling sulit. Nah, kata-kata itu kita ubah. Tapi maknanya beda, maknanya sama, kata-katanya kita bedakan. Nah itu nggak bakalan kedetek plagiarisme. Nah tapi harus kita kutip meskipun itu beda kata-katanya, tapi maknanya kan kita ambil dari orang lain. Ingat menghargai orang lain itu sedekah ya. Jadi mereka sudah membuat informasi untuk kita kutip itu salah satu apresiasi untuk mereka. Nah itu, saya kira itu sih Bu Eni siap. Gitu Pak ya. Semoga bisa menjawab. Nanti lebih detailnya di bagian bagaimana menulis artikel nanti ya. Oke, ya Pak, makasih Pak. Nah, oke. Bapak Ibu, di sini ada summarize your text. Gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya teks, misalkan katakanlah, saya share desktopnya dulu. Misal saya punya ini. Mohon maaf ini lagi-lagi bahasa Inggris ya Bapak Ibu, tapi ini hanya contoh. Nih, ini ketik kita copy. Ini sebenarnya apa sih maksudnya? Ini termasuk artikel bahasa Indonesia bisa ya. Kita copy ya. Copy, salin ya. Kemudian ketik summarize. Aduh, tadi mana?
Bu Nurlela, tampilan saya seperti apa di situ? Kok Bapak balik lagi? Tadi udah summarize, tapi balik lagi. Nah, Oh, ke ide. nah, ini free summarize ya. Summarize text ya. Nah, bentar. Nah, jadi Bapak Ibu paragraf ini sebenarnya intinya apa sih? Nah, ini sebenarnya ngomonginnya ini gitu ya. Ini untuk biar cepat baca gitu ya. Cepat baca tulisan yang tadi itu apa sih maksudnya. Nah, ini ada tools yang memudahkan kita ya, terutama yang bahasa Inggris. Jadi kita bahasa Inggris meneh. Nah, bahasa Indonesia pun juga bisa. Intinya apa sih? Kalau mau bacanya mau cepat. Sebenarnya Bapak Ibu baca itu nggak usah detail-detail ya. Baca itu kalau bisa screening. Contoh ini tadi. Ini sebenarnya apa sih differentiation of teaching and learning mathematics? Sebuah action research di tertiary education. Sebenarnya apa sih? Kita bacanya kan nggak usah baca semuanya dibaca. Pertama baca artikelnya itu apa? Abstraknya ya. Abstraknya itu ini sudah memuat pendahuluan, tujuannya apa, kemudian metodenya apa, hasilnya apa, sebenarnya udah ada di pendahuluan. Kalau kita merasa tertarik dengan artikel ini, baru kita baca yang di dalamnya. Nah, structure artikel nanti akan memudahkan Bapak Ibu untuk membaca. Nanti di hari kedua ya. Ya, jadi memang ini aja udah 9:30 ya, Bapak Ibu. Jadi Pak Yopi, maaf. Gitu? Pak Yopi. Untuk yang summarize ini, kalau kita itu kan tadi kan munculnya dalam bahasa Inggris lagi nih. Yeah. Kalau kita mau langsung ke bahasa Indonesia, pakai Google Translate gitu? Nggak usah. Atau bagaimana? Nggak usah? Copy paste pakai bahasa Indonesia. Jadi bahasa gitu. Artikel bahasa Indonesia, ya, baik. Kita copy ke situ. Gitu. Bisa, pernah nyoba saya. Oke, saya lanjut ke... Maaf Pak Yopi. Pak Yopi mau tanya, kalau tadi pakai summarize tadi, kena plagiat nggak Pak Yopi? Enggak lah. Kalau tergantung, kita mau ngutip apanya. Kalau mengutip ide dari paragraf kan kita nggak mungkin ngomongnya sama persis dengan itu kan Pak? Iya. Nah, bisa kita ubah sedikit lah. Tetap kita kutip. Tetap. Siap. Tetap kita masukkan kutipannya ya Pak. Oke Pak, masuk. Tetap. Nah, cara mengutipnya apa? Yaitu tadi pakai Mendeley. Nah, Bapak Ibu, Mendeley-nya malah di akhir nanti udah ngantuk ya. Tapi ya memang workshop kayak gini Bu, nggak ini. Nah, sekarang kita ke Mendeley ya. Ini materi terakhir kita Bapak Ibu ya. Langsung gini, knowledge practice. Ya, oke. Bapak Ibu udah download Mendeley ya? Iya, sudah Pak. Udah ya. Nah, jadi kalau tampilan Mendeley saya seperti ini Bapak Ibu. Bentar. Mendeley. Bu Nurlela, mohon dicek di forum siapa yang belum install Mendeley. Ini teman-teman dosen juga siapa saja. Kemudian dibantu apa problemnya gitu. Mungkin secara chat pribadi atau apalah terserah. Nah, gini Bapak Ibu, Mendeley itu tidak hanya mengutip referensi secara otomatis, tapi juga sebagai perpustakaan. Dulu sebelum ada kayak Mendeley, EndNote, dulu pernah pakai EndNote ya, sejenis Mendeley kayak gini. Perpustakaan saya itu di rumah beli buku, beli jurnal, itu sampai banyak. Tapi semenjak ada perpustakaan online seperti ini, saya cukup baca di depan laptop. Nah, kan pusing Pak baca. Nah, ini ada folder-folder yang kalau misalkan ada tulisannya Bu Nurlela misalkan tentang apa? Desain riset. Nah, ini ada referensinya di sini. Pengen baca, tinggal klik ya. Ini semua perpustakaan ya, perpustakaan online. Jadi tidak hanya kutipan otomatis,
tapi juga apa namanya perpustakaan online. Nah, sekarang pertanyaan saya itu dari 18 guru ini ada yang belum menginstal Mendeley atau terkendala? Sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak. saya, Pak. Nah, Bu Ervina mohon ditolong nih Bu Norela atau Bu Alini. Tadi Ervina? sudah di apa? Oh, mohon maaf di layarnya sudah. Terus udah selesai semua, saya mengikuti urutan-urutan itu. Tapi giliran dibuka keluar tulisan yang tadi sempat saya kirim ke Bapak. Jadi program ini tidak ada gitu. Tidak ada apa? Yang sempat saya share ke Bapak tadi. Yang apa? Yang ada begitu reinstall itu. dibuka itu lagi yang keluar. Iya, betul. Urut-urutannya udah mengikuti yang disarankan Bapak tadi. Oke, gimana ya caranya ya? Bu Norela bisa ini ya, gimana caranya ya? Kalau share screen di sini bisa, Bu? Atau nanti takutnya kelamaan ya? Iya. Gimana ya? Bu Norela dan teman-teman bagi ini yang bisa bantu caranya, mohon dijapri Bu Ervinanya atau ditelepon atau di video apa gitu caranya. Yang terkendala penginstalan Bu Ervina dengan siapa? Nggak ada ya? Ada Bu Rosidah ya, siapa tadi yang belum selesai? Ya, saya Pak, Bu Rosida, Pak. Nah, itu tadi di next aja, Bu, dilanjut aja. Apakah berbahaya dan apa enggak, itu nggak apa-apa, lanjut aja. Oh gitu. Takutnya bermasalah dengan ini gitu, Laptop, maksudnya data-datanya sudah ada di laptop. Enggak. Oh ya, oke. Ya, nanti diinikan lagi. Ya, makasih Pak. Yeah. Oke, gini Bapak Ibu, cara mengutip ini, mohon maaf, kalau Bapak Ibu udah menginstal ini, Bu Ervina, mohon ini dulu ya, disimak dulu. Nanti mungkin di luar acara atau nanti bisa inilah sampai Baik, besok saya coba, Pak. Nah. Iya, dicoba lagi. Gini Bapak Ibu, caranya gimana ya? Misalkan saya punya file ini ya, yang ini tadi, ini tentang apa sih? Bentar dulu. Tentang action research. Nah, Bapak Ibu, kalau tentang action research, create folder, ya, create folder untuk menamai folder yang akan kita baca itu tentang apa. Kalau saya pernah nulis, sebenarnya udah pernah nulis ya, tapi ini nggak apa-apa sih. Action research, ya, action research. Nah, nih action research. Nah, Bapak Ibu, cara masukkan bacaan PDF ini tadi, saya geret aja Bapak Ibu. Saya geret, saya masukkan ke sini, tapi harus online ya Bapak Ibu, harus terkonek dengan internet ya. Saya geret, saya masukin. Saya lepas. Nah, langsung masuk di sini Bapak Ibu. Jadi nggak perlu neko-neko. Nah, tadi judulnya ini, differentiation. Ini saya klik ya. Nih, differentiation of teaching and learning mathematics in action study in tertiary education. Namanya sudah cocok. Ini otomatis Bapak Ibu kalau Bapak Ibu online ya. Nah, tapi kalau nggak matching antara yang di PDF dengan ini, ada kasus yang nggak matching Bapak Ibu. Cara mematchingkannya bagaimana? Nah, cara mematchingkannya, matching itu bahasa Indonesianya apa ya? Mencocokkannya itu dengan cara ini Bapak Ibu. Kalau ada DOI, ya, ada DOI, klik ini. Klik. Nah, diklik, dia akan muter. Nah, nanti akan cocok sendirinya. Contohnya yang nggak cocok apa ya? Perlu contoh nggak ya? Nah, ini udah cocok. Jadi gitu Bapak Ibu, kalau belum cocok, nanti dicocokkan manual
pakai DOI ini diklik. Nih gini. Nah, tuh. Dia akan lebih lengkap daripada yang tadi. Gitu. Atau yang ini Bapak Ibu. Nih. Pak Yopi, maaf. Ya. Saya belum bisa buka jurnal-jurnal dari Mendeley ya. Kenapa ya, Pak? Gini, mohon maaf ini tadi terlalu cepat. Padahal sudah download. Bentar, saya ulang dari awal ya Bu Eni ya. Mungkin teman-teman belum punya artikel. Ibu cari dulu artikelnya masing-masing di Google Scholar. Cara nyarinya tadi udah pernah ya. Ketik Google Scholar dulu. Google Scholar. Misalkan tadi saya nyari tentang ini. Mana tadi? Nah, saya yang pakai bahasa Indonesia aja dulu. Penelitian tindakan. Nah, saya ini aja ya, saya acak aja misalkan ini gitu ya. Nah, ke download ya Bapak Ibu. Nah, misalkan ini. Nah, kalau udah ke download seperti ini Bapak Ibu buka Mendeley-nya ya. Buka Mendeley-nya, kemudian artikel ini tadi itu tentang apa? Nah, misalkan tentang RME untuk meningkatkan kemandirian belajar matematika. Tentang RME Bapak Ibu misalkan mau buat folder tentang RME. Kalau RME kemarin saya udah membuat folder ya, tapi kalau mau membuat folder lagi bolehlah ini ya. Tentang RME gitu ya. Nah, ya. Kemudian kita seret downloadannya itu tadi, Bu. Nah, kita seret PDF-nya ke Mendeley-nya. Seret apa ya? Bukan diseret ya. Apa? Ya, dimasukkan ke Mendeley-nya. Nah, langsung. Seperti ini. Harus online ya, Pak ya? Harus online. Bapak Ibu kan ikut seminar ini pasti online ya? Ya online lah, Pak. Nah, jadi caranya begitu. Atau kalau nggak diseret, file, add file. Ya. Cari PDF-nya yang tadi di download, di folder download ya tadi ya. Kemudian di mana tadi ya? Disimpan di mana? Diklik. Misalkan saya klik ini ya. Ini saya nggak tahu ya, artikel apa ini, saya lupa. Nah, langsung dia. Nah, jadi akan ini juga nih Bapak Ibu. Nih, kita matchingkan bener nggak sih namanya? Anino. Jadi dia mengutipnya nama keluarga ya Bapak Ibu, bukan nama depan. Anino, Merino. Udah cocok gitu ya. Kalau nggak cocok, lagi-lagi kita matchingkan di sini. Gitu Bapak Ibu. Ada yang mengikuti dan berhasil? Pak, mau nanya, Pak. Ya. Kalau misalkan kita udah punya kumpulan nih, Pak. Tapi kan kita baru tahu tuh ternyata bisa dimasukin ke library, bikin foldernya gitu. Nah, kita gimana caranya ngelompokin jurnal-jurnal yang tipenya sama? Ya, bisa, Bu. Langsung ke detect gitu, Pak. Caranya gini. Saya klik all dokumen. Nah, beberapa artikel saya ini ada yang tidak masuk kelompok ini, tidak masuk ke folder ini. Cara mengelompokkan gimana? Ya ini di sini ada fasilitas search. Ya. Tentang apa? Ibu mau mengelompokkan berdasarkan apa? Misalkan berdasarkan title-nya tentang apa? Atau nggak usah langsung gini aja. Nah, saya ingin ngelompokin tentang matrik. Ya, atau mungkin apa? Kalau saya biasanya tentang fraction. Nah, ini kan berwarna kuning nih, Bu. Iya. Nah, tapi ini ada bukan di judul ya. Kalau bisa di judul, dilihat yang di judul. Biasanya di paling bawah. Nah, teaching fraction, children strategy, gini kan? Ini
Ini mau dikelompokkan ke folder gitu kan maksudnya? Iya. Nah, ya cari foldernya tadi, misalkan tentang fraction. Nah, ini tentang fraction ya. Tinggal geret. Nih, Berarti geret. dari search ya, Pak ya? Geret, masukin. Nih, masukin. Dia akan masuk ke fraction. Nah, terus tadi gimana Pak kalau misalkan dia jurnalnya itu nggak ada doi-nya gitu loh. Jadi ketika kita mau ngecek keasliannya atau apa, itu nggak bisa. Nah, memang Bapak Ibu yang bagus itu jurnal ada DOI-nya karena DOI itu identic number ya dari sebuah jurnal. Kalaupun tidak ada, tadi ada fasilitas searching di sini ya. Bentar. Nah, kayak gini, Bu. Misal nih, ini yang dikutip Bu Norella itu si Parta dan siapalah. Ini salah ya, Bapak Ibu. Kenapa salah? Karena nggak mungkin namanya Kiki Fauziah dan Inengah gitu ya. Ini pasti salah. Tapi saya nggak punya PDF-nya ini ya. Ini karena saya transfer referensinya Bu Norlela kemarin ya. Karena beliau mahasiswa saya, tulisannya dikirim ke saya, langsung otomatis masuk ke Mendeley saya. Nah, jadi PDF-nya saya harus nyari dulu. Cara nyarinya gimana? Ya cari secara manual bisa, ketik judulnya, cari di Google ya. Nah, kalau ini kan nggak cocok. Caranya cocoknya gimana? Di searching gini. Ini kan juga nggak ada DOI-nya, nggak ada. Coba di searching, cocok nggak? Nah, di searching. Nah, cocok nggak? Nah, ini ada partanya, bener nggak? Nah, kalau lebih bagusnya kita harus punya PDF-nya sih Bu. Kalau ini kan saya nggak mau ya, karena nggak tertarik membaca ini sebenarnya ya. Ini hanya karena referensinya Bu Norella, jadi memang ada di Mendeley saya. Jadi harus lihat PDF-nya, dicocokin. Kalau udah cocok, baru. Kalau udah fit, baru di sini, diklik. The tile are correct. Artinya udah benar gitu ya. Gitu Bu, ada yang ditanyakan? Iya Pak. Sudah. Nah, ya. Nah, sekarang praktek mengutip sekarang ya. Ini tadi cara masukin jurnal ke Mendeley bisa ya. Nah, sekarang cara mengutip. Saya buka Word-nya dulu. Word. Iya ya, Bapak Ibu belum mengkoneksikan ke Word ya. Nah, Bapak Ibu kalau udah install Mendeley, jangan lupa di Tools. Bapak Ibu, Tools. Di sini ada, ada tulisan Word plugin. Nah, install Word plugin. Ini menghubungkan Mendeley Bapak Ibu dengan Word. Word-nya ditutup dulu. Kemudian ini diklik. Klik. Nah, kalau udah diklik, oke. Kalau udah di oke, Bapak Ibu baru buka Word-nya. Word. Jadi Bapak Ibu, lagi-lagi Mendeley ini penting. Jurnal sekarang semua harus pakai referensi otomatis. Ya. Mereka nggak mau ngecek satu-satu. Ya. Mereka nggak mau pusing gitu loh ya. Kalau dia nggak pakai Mendeley, kadang-kadang ini mah daripada kita repot, tolak aja. Apalagi kalau jurnalnya udah jurnal bagus ya. Nah, misal seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini masih kosong. Atau mungkin saya ambilkan dari tulisannya Bu Norella ya. Nah, ini tulisannya Bu Norella. Nah, jadi Bu Norella ini saya suruh membuat 2 artikel berbahasa Inggris. Ya, memang harus ada paksaan ya. Karena memaksa itu kadang-kadang enak. Yang mana ya? Yang ini ya? Oh, ini punya Arlini deh ya? Bentar. Norlela, mana sih Norlela ya? Oh ini.
Nah, Bapak Ibu bisa praktekkan di Word masing-masing, boleh kosongan, boleh. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ada tulisan di sini reference. Ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Inggris. Kalau yang biasanya berbahasa Inggris ya. Di sini ada tulisan reference. Diklik. Bapak Ibu ada tampilan seperti ini ya. Yang baru referensi, di sini reference ya tulisannya. Halo, ini jangan-jangan tidur semua nih. Enggak, Pak, masih on. Di referensi sudah ada muncul seperti ini semua Bapak Ibu yang udah install Mendeley? Sudah. Nah, kalau sudah, misalnya nih Bu Nur Laila ngetik matrik adalah salah satu topik matematika yang penting ya, kemudian kedudukannya vital dalam kurikulum. Nah, mungkin kalau itu ide orang lain ngutip misalkan siapa, itu caranya gimana? Insert citation ini, insert atau edit citation, klik. Nah, klik siapa? Misalkan namanya siapa ya? Misalkan dia ngutip yang tadi tentang matrik, misalkan tentang ini. Nih, ini tentang matrik. Matrik sebagai transformasi linear ini untuk SMA ya. Nah, ini siapa namanya? Andre Larson gitu ya. Nah, tadi di Word tadi, ya, di Word tadi, saya ulangi, klik di sininya ya, klik di sini sebelum titik, kemudian insert, klik namanya tadi. Nah, ini tadi udah saya copy paste ya. Ini saya copy, kemudian saya paste, langsung muncul otomatis di sini. Kita klik, ya, langsung oke. Nanti muncul di sini. Terus Andrew Larson, wow. Nah, ini pokoknya namanya ini ya. Nah, di daftar pustaka dia langsung otomatis. Nah, daftar pustaka langsung otomatis. Nah, namanya Andrew ya tadi. Nah, Andrew. Nah, dia otomatis. Ya. Jadi nggak perlu Bapak Ibu ngutip nulis secara manual ya. Kalau ngutip secara manual capek. Gitu ya, Bapak Ibu. Ada yang tanyakan? Sampai sini? Itu kadang Pak, yang hasil kutipan itu diedit lagi. Itu gimana ya Pak ya? Hasil kutipan diedit lagi. Jangan. Iya, ketika yang diedit sininya Bu, di Mendeley-nya. Nah, biasanya Arlin ini yang biasanya acak-acakan referensinya. Nah, caranya yang diperbaiki yang di sininya, Bu. Bukan di manual di sini, bukan di referensi ini. Itu otomatis nggak sih Pak, kalau misalkan kan kita udah masukin ke Word-nya nih, terus kita edit yang di Mendeley-nya, itu otomatis nggak sih yang di Word-nya itu berubah juga, atau kita langsung berubah lagi ke Word-nya, mengulang citasinya? Nah, biasanya ada yang otomatis, ada yang enggak. Kalau mau langsung ditulis ini loh, Bu. Refresh dia langsung semua berubah paling terbaru. Kan Ibu misalkan ada kesalahan, loh ini kok nggak ada nomor penerbitnya, nggak ada ininya. Ini Bapak Ibu, Bapak Ibu nggak perlu nggak perlu pusing-pusing kalau Bapak Ibu pakai Mendeley. Ini sudah sudah otomatis semua. Ini kota, ini penerbit, ya misal ya. Ini judul, ini semua yang buat Mendeley. Nah, kalau ini misalkan tidak ada Mataramnya gitu ya. Misalkan tidak ada Mataramnya, Ibu ngeditnya di Mendeley-nya itu. Mungkin nama kotanya belum diketik. Jangan diketik manual di sini. Kenapa kalau diharamkan mengetik manual di sini? Nanti kalau Ibu
ditutup, dibuka lagi, kadang-kadang berubah. Kalau online, selama online lah ya. Nah itu. Ada yang tanyakan lagi? Nah, gini Bapak Ibu. Di sini ada tulisan Open Mendeley. Ini kalau ini ya, kalau kita mau lihat Mendeley-nya. Nih, Mendeley-nya ini. Ini ada citation style-nya. Citation style-nya itu nih, ada click view, citation style. Nah, setiap penerbit jurnal itu beda-beda. Ya, Bapak Ibu bisa pilih ya. Nah, ini secara khusus seperti ini nanti kita bantulah nanti di tengah jalan. Nah, gini, untuk mensinkronkan dengan gini, kadang-kadang Bapak Ibu punya 5 komputer misalkan ya. Nah, cukup Mendeley-nya itu satu akun ya. Satu akun. Nah, caranya gimana? Bapak Ibu bisa install di masing-masing komputer itu pakai akun yang sama, itu bisa ya. Kemudian penting juga mengupload nih, ada tulisan SYNC. Ini singkatan dari synchronize. Ya, synchronize itu apa maksudnya? Ketika Ibu klik ya. Ibu klik synchronize ini kayak ini tadi RME tadi kan baru. Di web nanti akan muncul Bapak Ibu. Contoh nih, saya klik tools ya, kok tools, help ya. Help Mendeley website. Kita klik Mendeley website-nya. Nah, Mendeley website kita klik, kita akan diarahkan ke Mendeley web kita. Ya. Waduh, sinyalnya sudah ngantuk. Ini mah Mendeley orang lain ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu udah ini pakai akun saya ya, Wahyu ya, .com. Saya masuk. Nah, Bapak Ibu klik di sini library. Nah, Bapak Ibu, jadi ada 2 versi Bapak Ibu. Ini tadi yang ini tuh, ini Mendeley yang kita install. Kalau yang ini itu Mendeley website. Ini nggak bakalan terhapus selama Bapak Ibu nggak menghapusnya. Kalau misalkan Bapak Ibu laptopnya ngadat, kemudian install ulang, Mendeley-nya diinstal ulang, ininya berarti hilang semua kan? Nah, cukup Bapak Ibu klik synchronize, maka Mendeley website ini akan ke transfer semua ke Mendeley desktop ini atau Mendeley yang Bapak Ibu install. Nah, kita cek ya, yang RME sudah ada belum misalkan. RME. Oh, ini kan belum ada karena penambahan baru. Nih, R nggak ada kan RME. Nah, kalau kita synchronize, misalkan synchronize, nah dia akan ngupload Bapak Ibu. Nih, sending folder change gitu ya. Dia akan ngupload ke web. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu, saya kira ini dasar-dasar kita untuk prepare untuk menulis ya. Ini belum masuk ke cara membuat artikel ya Bapak Ibu. Ini baru kita dasar-dasar membuat dasar-dasar kita membuat menulis, membantu kita menulis. Nah, kita cek di Mendeley website ya. Biar ini kita refresh dulu
websitenya. Nah, kita lihat apakah sudah ada yang RME. Nah, sudah muncul di sini RME. Artinya synchronize itu tadi menghubungkan yang internet sama yang desktop. Nah, itu Bapak Ibu, saya kira presentasi dari saya. Pak Yopi, maaf. Pak Yopi. Mohon izin sebentar. Kalau misalnya kita mau Mendeley itu kita mau buka di laptop lain, bagaimana caranya, Pak? Berarti Ibu install Mendeley dulu di laptop lain itu. Iya. Pakai akun yang sama. Ya. Halo? Iya. Pakai akun yang sama. Terus iya. Kemudian disinkronize ini. Oh, baik. Disinkronize itu ya, berarti. Itu. Nanti dicoba. Ya. Terima kasih, Pak. Iya. Jadi itu dasar-dasar ini ya, sebelum kita melakukan ini ya Bapak Ibu, penulisan